Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri 1 Pernasiti beserta guru dan staf karyawan. Yang saya hormati Kepala SD Negeri 2 Pernasiti beserta guru. Yang saya hormati Kepala TK Pertiwi Pernasiti beserta guru. Yang saya hormati seluruh peserta acara diseminasi disiplin positif pada rekan sejawat yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus tahun 2024. Sebelum acara kita mulai, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini masih diberi kenikmatan, nikmat sehat sehingga bisa melaksanakan tugas. Tidak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Saya di sini berdiri sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada acara diseminasi disiplin positif pada rekan sejawat. Untuk susunan acara sebagai berikut: yang pertama pembukaan, yang kedua pembentukan kesepakatan forum diseminasi ini nanti diikuti oleh seluruh peserta. Kemudian acara yang ketiga pelaksanaan diseminasi, yang keempat diskusi, yang kelima refleksi, dan yang keenam adalah penutup. Untuk mengawali acara hari ini, mari kita buka bersama dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya adalah pembentukan kesepakatan forum diseminasi yang kita selenggarakan atau kita laksanakan seluruh peserta. Monggo Pak Guru dan tempat kami persilakan. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan kepada pembawa acara untuk pembentukan kesepakatan forum ini. Sebelum mulai diseminasi, kita buat kesepakatan forum diseminasi dulu ya. Ya, monggo silakan Bapak Ibu mengusulkan kesepakatan apa yang akan kita laksanakan pada forum diseminasi ini. Contohnya seperti menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik, saling menghargai pendapat, atau apa, monggo silakan deh. Mulai dari Pak Samsul, silakan Bapak. Kesepakatannya dalam forum ini berdiskusi dengan hasil yang baik. Ada lagi Pak? Mungkin? Cukup Pak ya. Oke, Bu Indah, monggo mau mengusulkan satu bentuk kesepakatan Bu, apa Bu? Ada yang boleh memilih katanya Bu. Tidak sepadan. Iya, tidak sepadan. Santai kali ya Bu, santai. Ya, tapi santai. Tidak boleh nanti. Ya, itu tidak boleh memotong pembicaraan peserta di sini. Tidak boleh memotong pembicaraan peserta. Oh sudah berarti ya, sudah berarti mungkin
tidur wis Wes berarti Mbak. Ya. Berarti ganti ya. Mungkin dibatasi waktunya Mbak. Waktu ya dibatasi waktu diskusinya sehingga pembicaraan tidak melantur. Pulang tepat waktu. Oke, siap bisa. Pulang. Atau selesai mungkin Selesai, gitu. selesai. Selesai dengan tepat waktu. Ada lagi, monggo, Kutimah. Bersama. kerjasama mau jangan soal ya. Iya. Ngerti. Ngerti anak. Berarti itu belum masuk Bu Rosi yang boleh Yang apa, Bu? sambil makan kan? Ah, iya. Oke, saya tambahkan Bu. Boleh sambil makan atau minum. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah cukup. Sudah. Melaksanakan hasil musyawarah. Oke, wis mantap Pak, melaksanakan hasil musyawarah Garis miring bisa makan. diskusi. Kan diskusi ini. Oke. Ada lagi? Monggo Bapak Ibu. Cukup. Cukup. Apa yang Pak? Ya, untuk acara yang ketiga atau selanjutnya adalah pelaksanaan diseminasi. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang kami hormati Ibu Kepala SD Negeri 1 Pernasidi, yang kami hormati Bapak Kepala SD Negeri 2 Pernasidi, serta Ibu Kepala TK Pertiwi Pernasidi, Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Terima kasih sekali nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berapresiasi kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih nggih telah menghadiri acara diseminasi budaya positif yang saya laksanakan dalam rangka implementasi aksi nyata dari pendidikan guru penggerak modul 1.4 yang pada hari ini saya laksanakan. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat hidayahnya kita ada di sini bersama dalam acara diseminasi budaya positif ini. Sholawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak Ibu, untuk modul 1 telah saya selesaikan dalam mengikuti pendidikan guru penggerak yang sudah berjalan hampir 2 bulan apa nih Bu Lisa, Bu Win? 2 bulan. Dan untuk modul 1.4 ini ada aksi nyata yang harus saya unggah dan saya harus mendiseminasikan kepada rekan sejawat ataupun kepada yang lainnya, misal di forum KKG atau di forum yang lainnya. Tetapi mohon maaf nih, karena minggu lalu saya sudah mengadakan janji dengan ketua KKG fase A. Kalau di SD kan KKG-nya per fase Bu Nisa, Bu Win. Jadi kalau di TKT seluruh di apa ada yang B1, B2 gitu KKG-nya. KKG-nya KKG TK, KKG PAUD. Oh, TK sama PAUD ya. Oh, di walaupun masih sama-sama fase fondasi, tapi dipisah nih. Oke, jadi kalau di gugus kami itu KKG-nya fase A, fase B dan juga fase C. Nah kemarin 2 minggu yang lalu katanya mau ada kegiatan KKG fase A.
Jadi kalau satu gugus itu kan 10 sampai berapa SD yang dipak lagi? 15 nih. Ya 10 sampai 15 SD itu jadi niatnya saya ikut yang nyempil di KKG saja, karena mohon maaf di sekolah kami jumlah orangnya itu kurang dari 10, dan di rubrik yang kemarin kan harus minimal 10 orang pokoknya. Jadi terima kasih sekali untuk SD Negeri 2 Pernasidi dan juga TK Pertiwi Pernasidi yang berkenan hadir memenuhi undangan kami walaupun secara lisan. Baiklah Bapak Ibu, izinkan saya langsung ke acara diseminasi budaya positif. Seorang guru tentunya memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat berjalan jika guru menerapkan konsep-konsep inti. Nah, inilah yang kemarin saya pelajari bersama rekan-rekan CGP Angkatan 11 kelas 047, yakni konsep intinya ini Bapak Ibu. Ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, atau jika kita sudah dalam satu sekolah, tidak hanya keyakinan kelas saja, keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan juga segitiga restitusi. Nah, untuk yang pertama tadi, konsep intinya adalah disiplin positif. Bu Tima, silakan. Disiplin itu apa ya Bu? Menurut Ibu? Disiplin itu menurut saya adalah bekerja atau melakukan sesuatu sesuai dengan peraturan. Ya, terima kasih. Disiplin menurut pendapat dari Bu Sutimah adalah bekerja atau melaksanakan sesuatu berdasar aturan, Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin menyampaikan pendapatnya juga tentang apa itu definisi atau makna dari disiplin. Disiplin adalah sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya atau merupakan suatu tanggung jawab. Ya, terima kasih Pak Samsul. Jadi disiplin itu taat, Sikap dan patuh, ya, dan erat dengan nilai-nilai serta tanggung jawab menurut Bapak. Oh ya, coba satu lagi, ada yang boleh memberikan pendapatnya tentang apa itu arti dari disiplin. Rutinitas. Oke, silakan Pak Andri. Menurut saya artinya disiplin itu sebuah rutinitas yang kita laksanakan untuk mengembangkan contohnya sikap atau sebuah etika dalam keseharian kita sendiri. Terima kasih Pak Andri. Rutinitas yang dijalankan untuk mengembangkan sikap tentunya dalam keseharian kita. Tidak boleh hanya satu hari saja. Kalau hanya satu hari, satu minggu saja berarti bukan maknanya disiplin. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang telah berkenan memberikan opini atau pendapatnya. Boleh tepuk tangan dong Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Kemudian, nah ini disiplin adalah suatu kondisi yang terbentuk melalui serangkaian tindakan yang menunjukkan, terima kasih Pak Samsul tadi menyebutkan patuh, taat, nilai-nilai kepatuhan, ketaatan, dan salah satu karakter tersebut, nah ini terima kasih juga Pak Andri, ditanamkan, diimplementasikan oleh guru di sekolah, karena ini tadi konteksnya adalah disiplin positif yang tidak universal nih, tapi langsung menuju ke konteks dalam pendidikan dengan harapan dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif.
bagaimana jika tidak ada disiplin? Tentunya di dalam kita melaksanakan pembelajaran tidak ada iklim belajar yang kondusif. Bagaimana perasaan Bapak Ibu mengajar siswa-siswi, menuntun siswa-siswi panjenengan dengan tidak adanya iklim yang kondusif? Bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Pegah, Bu Tima? Nah, mari kita pelajari disiplin positif, Bu Tima, Pak Andri, Bu Indah. Semoga kita semua bisa dapat belajar bersama dan dapat menerapkannya ke anak-anak. Mungkin kalau Bu Guru TK kan ya banget yang sabar ya Mbak. Iya, jadi anak-anak itu tidak, mungkin di TK Bu Gurunya masih oh iya, tapi kita menghadapinya di SD Bu Win, Bu Nisa, Masya Allah. Nggak bisa sabar ya guru TK ya, itu dimelayanginya. Seperti itu yang saya tutupi di Gahayu adalah papan tulis yang letak karena saya mengumpul dengan tuding. Jadi kembali nih Bapak Ibu ke disiplin positif. Disiplin positif ini ke arah disiplin diri kita sebagai guru tentunya nih, yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri kita tadi dapat membuat peserta didik lebih memahami, menyadari atas perilaku mungkin yang melenceng dari keyakinan kelasnya nih, tetapi itu berdasarkan motivasi internal dari siswa, bukan akibat karena adanya paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi seperti saya saja ini tidak usah mencontohkan kelas yang lain. Kelasnya saya, kadang-kadang saya juga, apalagi sebelum mengikuti CGP ini, sering saya berbuat anak-anak tidak mau menyelesaikan pekerjaannya. Saya, ayo nanti nggak boleh pulangnya terlambat, tidak bareng teman-teman. Dan mungkin kan siswa ini merasa aduh nanti ada hukuman nih, sehingga ini motivasi yang muncul bukan dari motivasi internal tetapi motivasi yang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, apa saja sih motivasi perilaku manusia? Ada 3 nih. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman seperti yang tadi saya contohkan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mbak Indah semangat sekali belajarnya, anak pintar, anak hebat. Nah, saya jadi semangat belajar kan. Kalau saya semangat belajar itu mesti selalu dipuji oleh Bu Guru, mendapatkan penghargaan oleh Bu Guru. Nah, ini sebenarnya kadang ada yang salah, tapi kadang ada yang betul juga untuk suatu momen tertentu nih, untuk penghargaan ini. Dan yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan. Ini yang mungkin harus kita bentuk nih Bapak Ibu sebagai guru. Kita harus membentuk siswa-siswi kita memiliki motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasinya bukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau karena takut dihukum ataupun mendapatkan imbalan atau penghargaan ujian dari orang lain. Keyakinan kelas atau sekolah, yakni guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan peserta didik. Mungkin pada saat awal tahun ajaran baru, kalau anak-anak SD kan ini sudah bisa diajak untuk komunikasi aktif secara langsung ini Bu Nisa. Kalau anak-anak TK membentuk keyakinan kelasnya bagaimana ya Bu? Boleh berbagi? Sepertinya hampir sama
sih. Misalnya kita di depan, terus anak-anaknya kita pancing sedikit, terus anak-anaknya bilang, yuk kita biar kegiatan kelas supaya nanti kegiatan hari ini kita lancar. Ayo gimana, kita harus apa ya? Terus anak-anak ngomong. Kalau sudah terbiasa pasti anak-anak, meskipun anak-anak TK, tapi kalau sudah terbiasa kita membuat kegiatan kelas setiap hari, anak-anak langsung ngomong sendiri. Oh ya, terima kasih Bu Nisa. Ya, kalau di kami Bu, berarti setiap kali akan kegiatan, apakah pembentukan keyakinan kelas ya? Kalau saya biasanya seperti saat kita rukol Bu. Jadi kalau awal itu keyakinannya tidak ada yang berubah, kita lanjut. Tapi kalau misal pada saat kegiatan ada kegiatan praktik atau yang pembelajaran di luar kelas, mungkin ada tambahan keyakinan sedikit. Jadi Bapak Ibu, hendaknya saat kita akan memulai pembelajaran, buat dulu keyakinan kelas dengan anak-anak. Bagus sekali praktik baiknya dari Bu Nisa di TK itu dilaksanakan setiap hari. Jadi sebelum pembelajaran, ayo kita buat dulu kesepakatan keyakinan kelas kita apa. Misal harus bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran dan lain sebagainya. Nanti di slide berikutnya akan dijelaskan lebih lengkap lagi. Apa sih tujuannya membuat keyakinan kelas itu? Tentu saja tadi ya Bu, muaranya adalah kepada murid agar tercipta kondisi atau iklim yang kondusif dalam pembelajaran. Tujuannya yakni menciptakan lingkungan belajar yang aman, saling menghormati, kondusif, kemudian meningkatkan kedisiplinan dan keteraturan di kelas, meningkatkan fokus dan konsentrasi siswa juga, membangun rasa hormat dan tanggung jawab, meningkatkan komunikasi dan kerjasama, serta meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, ini adalah contoh kesepakatan atau keyakinan kelas yang dapat Bapak Ibu buat di kelas sebelum pembelajaran. Contohnya datang tepat waktu dan siap belajar. Ini dari poin yang ini ya. Keyakinannya bisa kita tuliskan, siswa harus datang ke kelas tepat waktu, membawa semua peralatan yang diperlukan untuk belajar, juga telah memulai pembelajaran ketika bel berbunyi. Ini untuk yang poin datang tepat waktu. Kemudian bersikap sopan dan hormat kepada semua orang. Poinnya ini contoh kesepakatan atau keyakinan yang dibuat harus sopan, hormat kepada semua orang di kelas, termasuk guru, teman sekelas dan juga staf. Harus menggunakan bahasa yang sopan juga dan menghindari kata-kata kasar atau main makian. Kadang-kadang bahasanya anak-anak sekarang malah lebih gaul nih Bapak Ibu, karena kadang-kadang kita tidak up to date di medsos. Anak-anak setiap hari membuka malah lebih mengerti bahasa-bahasa yang ya, tetapi mungkin itu malah mengandung kata-kata kasar atau makian. Terus kedah cewek Bu Nisa Kuwin. Kalau di kelas ini pokoknya sopan, santun, hormat, kudu emot mah gantinya. Di kadang anak bertemu guru saja mungkin sebulan 2 bulan kita menasihati atau membentuk keyakinan kelas, kepanggil Pak Guru, Bu Guru salin, tapi nanti sehari, 2 hari, 3 hari tidak kita ingatkan kembali Ibu. Muncul baik liwat boten salim seperti itu. Kalau anak-anak TK mungkin karena mungkin masih golden age apa bukan ya Bu? Apa masih bukan? Iya, jadi mungkin langsung refleks kali ya Bu. Kalau apalagi anak-anak yang diampu oleh Pak Andri, anak kelas besar, kelas tinggi, kelas C, kadang itu bertemu Pak Guru-Bu gurunya malah seperti menghindar, isi-isitannya dah cuek gitu Bu. Jadi kita harus benar-benar cuek, selalu mengingatkan. Kemudian untuk poin menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekitar, kita dapat membuat keyakinan
siswa harus menjaga kebersihan kelas, membuang sampah pada tempatnya, dan juga membantu membersihkan kelas setelah kegiatan belajar selesai. Mungkin kalau fase B dan fase C sudah bisa pikir sendiri, tapi kalau yang untuk fase A, alhamdulillah Bu Timah setelah anak-anak membersihkan kelas dan belum rapi, Bu Timah selalu membersihkan kelasnya sendiri, mengepel sendiri, merapikan semua peralatan sendiri. Tapi tidak apa-apa Ibu, yang penting kita sudah mengajarkan kepada siswa, kepada anak-anak, iya, ada petugas piket dengan segala hak dan kewajibannya. Dan untuk kesepakatan kelima ini saat pembelajaran misalnya, poin berpartisi aktif dalam pembelajaran, siswa harus aktif mengikuti instruksi guru, mengerjakan tugas misalnya, dan saling membantu serta bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Apabila tugas itu memang kelompokkan atau bersama-sama dikerjakannya. Tapi kalau tugas itu mandiri, tentunya juga guru harus mempunyai atau membentuk keyakinan jika tugas itu tugas mandiri adalah benar-benar dikerjakan sendiri. Selain itu, untuk poin menyelesaikan tugas tepat waktu, ini juga bisa dibuat keyakinannya menyelesaikan tugas tepat waktu, kemudian menyelesaikan semua tugasnya, dan menyelesaikan tugasnya dengan rapi dan teliti. Mungkin untuk fase B, fase C sudah bisa sendiri, tapi kalau untuk fase A tetap kita harus berkoordinasi dengan orang tua, karena masih seperti anak TK Bu Nisa. Jika diberi PR tetap harus dikoordinasikan dengan orang tua agar mereka tahu bahwa ada pekerjaan rumah. Kadang-kadang anaknya itu di rumah pulang, langsung pulang, buatan matur nonton PR. Jadi begitu keesokan harinya kok nggak dikerjakan. Jika kita tidak berkoordinasi, pasti ya itu saja. Kadang yang tidak mengerjakan PR, yang tidak menulis di anak-anak itu, ya Bu Indah, betul? Pengalamannya Bu. Ya, kemudian kesepakatan atau keyakinan saat poin meminta bantuan jika membutuhkan. Siswa tidak boleh ragu meminta bantuan kepada guru atau teman sekelas. Kemudian guru selalu siap membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Ini contoh-contoh untuk keyakinan kelasnya dan konsekuensinya nih Bapak Ibu. Setelah kesepakatan atau keyakinan kelasnya dibuat, tentu saja tidak hanya sebatas tulisan saja, tidak hanya sebatas keyakinan saja, tentu saja harus dilaksanakan agar kita mendapatkan iklim pembelajaran di kelas yang kondusif. Dan jika ada yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, ada anak yang melanggar misalnya, tentu saja akan ada konsekuensi. Kemudian, nah yang ini harus saya lakukan mungkin kalau di guru TK tadi luar biasa sekali setiap hari. Mungkin suatu hari secara berkala saya juga harus meninjau dan merevisi kesepakatan atau keyakinan kelas yang kami buat. Karena beberapa bulan ini Bu masih dari awal sampai sekarang ya kesepakatannya itu, kecuali jika ada pembelajaran di luar kelas atau kegiatan praktik lainnya yang berbeda dengan kesepakatan atau keyakinan kelas di hari-hari biasanya, itu kami tambahkan. Ya, saya ajak Bapak Ibu untuk ber-ice breaking dulu nih sejenak. Tidak lompat-lompat kok Bu, tetap di duduk.
Masih alhamdulillahirobbilalamin. Lanjut Ibu. Pak, tentang budaya positif masih tertarik untuk mengikutinya Bapak Ibu? Masih. Alhamdulillah, terima kasih. Lanjut setelah ice breaking, yuk kita analisa nih Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu saat peserta didik itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau yang melanggar peraturan, kan sebenarnya mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasarnya mereka. Sebenarnya mereka ingin kebutuhan apa sih sampai mereka kok melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal sangat banyak nih Bapak Ibu. Saya hanya kopaskan beberapa ini. Ada peduli, kemudian komitmen, jujur, rendah hati, sampai pengertian. Sebenarnya masih banyak sekali. Intinya kalau nilai-nilai yang positif, yang baik adalah nilai-nilai kebajikan secara universal nih Bapak Ibu. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya kebutuhan dasarnya banyak nih. Ini kan Bapak Ibu butuh apa bayar? Duit. Dikasih ya Bang, sing butuh duit. Ya, tetapi Bapak Ibu dari modul 1.4 yang saya pelajari kebutuhan dasarnya itu dikerucutkan menjadi 5 ini. Ini kebutuhan dasar yang siswa dalam pembelajaran buku indah dan Bapak Ibu semua. Jadi bukan kebutuhan dasar manusia kita pada umumnya ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan juga kesenangan. Lalu bagaimana sih implikasinya tentang kebutuhan dasar? Kalau bertahan hidup, apa contohnya? Penguasaan, apa contohnya? Kesenangan, bagaimana contohnya? Mari kita lanjut ke slide berikutnya yang akan mempelajari tentang langsung pada implikasinya tentang sebuah kasusnya Bu Ambar. Iya, boleh ada Bapak Ibu yang akan membacakan kasusnya? Pak Sohib, lagi belajar ya Pak? Ya, terima kasih Pak Sohib. Ya, kasus Ibu Ambar, guru kelas 2 di SD Merdeka, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Iya, terima kasih Pak Sohib. Tadi ada berapa ya Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia? Ada 5. Ya masih ingat. Nah, ini menjadi alternatif alasan Doni yang pertama. Kenapa dia melakukan, sudah paham kasusnya kan nih Bapak Ibu? Iya, jadi Bu Ambar kue guru kelas kali nang SD Merdeka, bingung menghadapi ulah salah satu muridnya jenenge Doni, cokan nyuwun bekal makan siang kepada temennya dengan paksa. Nah, tentunya harus Bapak Ibu analisis dong, kenapa kue bocah kok melakukan tindakan kados niku. Apa dijorna bae nang Bapak Ibu? Tah jorna bae. Tidak kan nggih, Pak? Nggih. Nah, ini adalah alternatif alasannya Doni mungkin melakukan hal tersebut karena lapar. Orang tuanya nggak membawakan bekal makan siang. Sehingga kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Nah, ada juga mungkin saja atau alasan kedua menjadi alternatif alasan lain kenapa Doni melakukan hal tersebut, karena dia merasa senang, caper, cari
gurunya itu memberitahu kepada orang tuanya, kan orang tuanya, temannya jadi memperhatikan dia, memperhatikan si Doni ini, sehingga dia melakukan hal tersebut. Nah, kalau alasannya seperti ini, berarti kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh Doni ini adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ada juga lagi alternatif alasan yang ketiga Doni melakukan hal tersebut, mungkin karena temannya jadi takut dengan dia, menuruti keinginannya. Sebetulnya itu Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya tadi, kekuasaan. Jadi teman-temannya itu takut sama dia, kalau dia minta bekalnya langsung secara paksa, teman-temannya takut. Nah, dia bangga kalau teman-temannya takut sama dia. Ini berarti memenuhi kebutuhan dasar, yakni kekuasaan. Dan alternatif alasan yang keempat, jika Doni itu merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa oleh ibunya dari rumah, karena mungkin ibunya selalu membawakan bekal yang sama, Doni ini ingin mencoba makanan dari teman-temannya yang beraneka ragam. Sebenarnya Doni itu sudah dibawakan bekal oleh ibunya, cuma karena bekalnya sama seperti itu saja, dia sebenarnya nggak mau makan bekal tersebut nih. Tetapi melihat temannya membawa bekal yang dengan menu yang lain, dia langsung merebutnya. Nah, jika alasan Doni seperti ini berarti berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, yakni kebutuhan tentang kebebasan. Seperti itu Bapak Ibu. Dan jika Bapak Ibu mengalami siswa-siswi di kelas dengan berbagai kasus, berbagai tipe murid-murid, dan saat menyelesaikan kasus tersebut tentunya Bapak Ibu harus memposisikan Bapak Ibu dengan posisi kontrol. Dan dari modul CGP modul 1.4 ini berdasarkan teori Dr. William Glaser dan juga Gozan menyimpulkan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Apa saja Bapak Ibu? Yang pertama adalah posisi kontrol penghukum. Posisi kontrol ini diterapkan oleh beberapa guru, kadang-kadang juga saya seperti itu karena mungkin kasus yang dihadapi di kelas itu tidak cukup hanya dengan sebagai pemantau manajerial ataupun menjadi teman Bu Win, Bu Nisa. Kadang-kadang saya masih mengimplementasikan posisi kontrol sebagai penghukum. Cuma setelah kemarin mengikuti modul 1.4 di CGP, kayaknya jadi merasa berdosa sekali, tapi wis iya tertampar, tapi wis berlalu, ikilah kita kedepannya semoga jangan melakukan yang seperti itu lagi. Ya, karena dampak dari posisi kontrol penghukum ini adalah murid dapat menjadi pendendam Bapak Ibu, pemberontak atau bahkan menyalahkan orang lain. Dan dampak lebih buruknya mungkin tidak sekarang, karena kita adalah guru, melihat prosesnya itu kita tidak bisa langsung melihat sekarang. Hasil dari posisi kontrol kita dapat kita lihat mungkin 10 atau 20 tahun yang akan datang. Dan ini lebih buruknya Bu, Pak, dampaknya adalah akan mengalami keterpurukan mental, jadi tidak pede dan mengalami kesedihan yang berkelanjutan. Ini untuk posisi kontrol yang pertama, penghukum. Dan untuk posisi kontrol yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pada posisi kontrol ini, guru itu tidak seperti pada posisi kontrol penghukum, tetapi akan berkata dengan lebih lembut, kemudian menciptakan keheningan, kemudian merasa tidak nyaman, rasa bersalah, bahkan rendah diri. Posisi kontrol pembuat rasa bersalah ini berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid jadi merasa bersalah, tidak berharga, dan perasaannya menjadi tertekan. Mungkin bisa saja tiba-tiba meletus amarahnya sehingga dapat menyakiti diri
sendiri atau bahkan orang lain. Kemudian posisi kontrol guru yang ketiga adalah teman. Dalam posisi kontrol ini, guru tidak akan menyakiti murid tetapi malah sikapnya tuh akrab, berkatanya ramah, gesturnya merapat pada murid dengan senyum jenaka, menjalin hubungan baik pula antara guru dan murid. Tetapi tentunya ada juga negatifnya. Jika kita memperlakukan posisi kontrol guru sebagai teman, maka akan muncul rasa ketergantungan murid terhadap guru. Di samping itu, murid juga akan merasa kecewa jika gurunya tidak memberikan perhatian kepada siswa tersebut, jika gurunya tidak membantunya. Dan hal ini jika dilakukan secara terus-menerus, maka murid akan berlaku baik hanya kepada guru yang memperlakukan posisi kontrolnya sebagai teman saja. Maka bisa jadi dia berlaku seenaknya sendiri terhadap guru lainnya. Dan untuk yang posisi kontrol yang keempat adalah sebagai sebagai pemantau atau posisi mengawasi. Saat mengawasi, tentu saja guru bertanggung jawab kepada perilaku murid-murid yang diawasi. Ada peraturan dan konsekuensi juga. Kemudian posisi ini berawal dari teori stimulus dan respon dan menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid-muridnya. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, dan juga data. Dan akibat dari posisi kontrol ini, tentu saja murid menjadi lebih memahami sanksi. Apa yang harus dijalankan, perbuatan apa yang tidak sesuai dengan keyakinan atau telah melanggar, kemudian tata tertib atau peraturan sekolahnya bagaimana jika kita dalam posisi pemantau. Kemudian posisi yang diharapkan kita sebagai guru hendaknya menjadi posisi kontrol seorang manajer. Tapi susah ya Bu? Bisa Pak. Sesabar itu Kak? Ya karena dalam sistem manajemen pasti ada controlling. Ya. Karena dalam sistem manajemen kita harus berpedoman pada POA, planning, organizing, Action, dan controlling. Ya. Itu. Ya, terima kasih Pak. Di modul 1.4 juga kemarin ya Bu, harus hendaknya itu kita sebagai manajer. Tapi kayaknya kok angel banget karena atau saya yang belum bisa menerapkannya di kelas misal kita harus sebagai posisi manajer terus Pak. Kalau di posisi manajer Pak Bu, ini kan melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pada posisi ini Bapak Ibu, murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya sendiri atau kebutuhan orang lain. Jadi bukan karena penekanan kemampuan membuat konsekuensi, tetapi bagaimana itu murid dapat berkolaborasi dan memperbaiki kesalahan yang telah dia lakukan. Tapi mungkin jika situasinya seperti kemarin Pak, ini kok jadi langsung diskusi ya, nggak pakai Pak. Seperti kemarin pada saat Rizky dan Iza berkelahi, apa mungkin kita menerapkan langsung posisi kontrol manajer? Kan, aduh Iza, jangankan kita langsung melerai ya, harusnya kamu nih. Nah, mungkin kita belum bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer tapi kemarin di modul CGP 1.4 Pak, yang saya pelajari bersama teman-teman, jere guru hendaknya di posisi kontrol manager. Dan untuk posisi kontrol manager adalah seperti ini Pak. Semoga kita semua bisa Bapak Ibu menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Kalaupun bisa jangan diragukan lagi karena dia kepala sekolah Bu. Tadi sudah menerapkan posisi kontrol manajer, apalagi Pak Mardi juga manajerial. Kowe wis ora usah ditakokne
dia mampu menghadapi semua bapak ibu guru dengan karakteristik di SD 12 ini yang berbeda-beda. Ya, ini adalah split atau tabel tentang kontrol dari luar, kontrol diri. Ini yang menghindari hukuman dilakukan oleh guru nih, Bapak Ibu. Tidak usah saya bacakan semuanya karena nanti saya tidak sesuai dengan keyakinan kelas oleh Bu Lisa tadi. Harus selesai tepat waktu. Contohnya ini, jika sebagai penghukum itu mungkin melakukan ini Pak Samsul dan Bapak Ibu semua menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, tapi nek sing membuat rasa bersalah, berceramah, orang nunjuk-nunjuk ini tidak menghardik, tetapi mengatakan seharusnya kan kamu seperti ini, tapi kok malah kamu kayak gini. Nah, ini jadi membuat siswa merasa bersalah. Kemudian untuk posisi kontrol guru sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, alah kan sama bu guru iki gitu misalnya, seperti teman lah Pak Bu. Untuk yang pemantau menghitung dan mengukur, kemudian untuk yang manajer contohnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nanti juga ada contohnya dalam kita menangani kasus untuk posisi kontrol guru ini, lebih lengkapnya nanti di segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Nah, kira-kira posisi kita sebagai apa ini selama ini nih Bapak Ibu? Posisi kontrol gurunya. Mutima udah, Maksudnya udah, Pak Andri udah, Buin apa yang belumnya Buin? Kira-kira posisi kontrol di posisi saat ini Buin sebagai posisi kontrol apa Bu? Teman? Mungkin kalau saya, karena saya setiap harinya itu berhubungan dengan anak kecil, kontrol dulu yang posisi kontrol yang saya pakai adalah seperti teman. Iya, karena kalau di TK itu kita lebih sifatnya seperti ibu dan anak seperti itu. Jadi kita sebagai pengganti mama di sekolahan. Jadi penghukum ya Bu. Kalau penghukum ya, teman ya Bu. Ya, terima kasih. Silakan Bapak Ibu berefleksi terhadap diri kita sendiri, posisi kita ini sebagai apa selama ini dalam menyelesaikan kasus-kasus. Kita menerapkan posisi kontrol kita sebagai guru itu posisi apa. Nah, lanjut nih Bapak Ibu, setelah kita mengetahui posisi kontrol kita, hendaknya kan yang dilaksanakan oleh kita itu guru sebagai manajer posisi kontrolnya. Nah, saat kita menerapkan posisi kontrol tersebut dalam menyelesaikan kasus, misal yang terjadi pada kasus Doni tadi, kita terapkan melalui segitiga restitusi nih Bapak Ibu. Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tentunya karakter yang diharapkan adalah karakter yang positif nih Bapak Ibu, karakter yang lebih kuat, bukan karakter negatifnya. Dalam proses segitiga restitusi, namanya juga segitiga nih Bapak Ibu, ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama itu ini Bapak Ibu, untuk menstabilkan identitasnya Bapak Ibu bisa dengan mengatakan kepada murid, misal murid telah melakukan sesuatu yang melenceng dari keyakinan kelasnya, bohongi lagi Bapak Ibu, tidak apa-apa Mas Pian, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Apakah seperti itu Bu Indah, Bu Pian? Iya, ya jujur orang mau kan dikat. Bagaimana untuk menstabilkan identitasnya itu bisa dilakukan dengan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian untuk memvalidasi tindakan, ditanya, tentunya punya alasan kan kenapa melakukan
tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati atau tidak. Kamu ingin menjadi seperti apa? Ini tahapannya. Nah, ini penjelasan lebih lengkapnya. Contoh lagi, siswa telah melakukan kegiatan yang melenceng dari keyakinan kelasnya. Untuk tahapan menstabilkan identitas adalah guru bisa saja berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, atau nggak apa-apa Mas Fian bisa pindah. Sedang sama Mas Fian kemarin ya, nggak apa-apa Mas Fian. Iya, nggak cuma kamu saja yang berbuat salah, tetapi Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ya, itu untuk tahap menstabilkan identitas. Kemudian untuk memvalidasi kebutuhannya, ini membantu murid mengenali kebutuhan dasar tadi yang ada 5 juga nih Bapak Ibu, kebutuhan dasarnya tadi. Bisa Bapak Ibu guru itu menggunakan kalimat untuk berkata atau bertanya kepada muridnya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Atau kamu punya alasan mengapa kamu melakukannya? Atau dengan kalimat, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul misalnya. Dan ini Bu Indah ya, kalau kelas 1 kemarin pas pelajaran agama ada yang pukul-pukulan. Ya, bisa Bu Indah validasi kebutuhannya, kenapa harus memukul temannya, seperti itu. Untuk tahapan menanyakan keyakinan, Bapak Ibu bisa menggunakan kalimat untuk berkata atau menanyakan kepada murid Bapak Ibu yang telah melakukan hal di luar keyakinan kelasnya. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, atau nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika melakukan hal itu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, seperti itu. Bapak Ibu panggil anaknya, kemudian menyelesaikan masalahnya dengan 3 tahapan segitiga restitusi tadi. Jika kasusnya hanya 1 orang sih, mungkin tidak usah mengintervensi. Tapi kalau misal ada 2 pihak yang melakukan hal yang melenceng dari keyakinan kelas, Bapak Ibu bisa menggunakan intervensi 30 detik. Intervensi ini membantu murid ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif tentunya, dengan kalimat-kalimat seperti ini yang dapat Bapak Ibu tanyakan kepada murid-murid. Apa kamu ingin berbuat lebih baik? Apa kamu siap untuk memulai? Sepertinya kamu punya masalah. Bapak Ibu guru bisa bantu. Nah, jadi kita benar-benar menghamba pada murid, melayani murid-murid kita dengan sesabar-sabarnya. Nah, hampir selesai. Kalau sudah refleksi, coba dari paparan budaya positif tadi, mari Bapak Ibu kita melakukan refleksi. Silahkan nanti Bapak Ibu tulis di sticky notes yang sudah saya bagikan. Dijawab singkat saja, tidak apa-apa, karena nanti kalau melebihi 1 jam tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, tidak selesai dengan tepat waktu. 4 pertanyaan, apakah Bapak Ibu telah menerapkan budaya positif di sekolah? Ya atau tidak? Saat ini di manakah posisi kontrol Bapak Ibu semua? Kemudian kasus siswa yang pernah Bapak Ibu alami di sekolah, tuliskan secara singkat saja nih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Nisa. Kemudian apakah Bapak Ibu telah menerapkan praktik segitiga restitusi dalam menyelesaikannya? Tadi kan mungkin, oh jadi aku tahu Bu, cuma karena kemarin saya belum mengetahui tentang segitiga restitusi, saya sebenarnya sudah melaksanakan. Kalau ada kasus, anaknya saya panggil, kemudian saya tanya dulu,
jajan di kantin, kemudian dia melempar-lemparkan makanan sampai kena ke kepalanya ibu kantin. Nah, Pak Samsul memanggil, saya juga sudah melakukan seperti itu Bu Rosi. Berarti nyowis ya melakukan praktik segitiga restitusi. Nah, berarti luar biasa Bapak Ibu telah melaksanakannya. Ya Bu Tima, posisi kontrolnya sebagai penghukum, sebagai teman, bukan, satunya pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer di sini. Terus apa lagi Bu? Posisi kontrol saja. Di mana posisi kontrol Bapak Ibu yang tadi? Apakah sebagai penghukum ataukah kondisional? Kadang-kadang saya sebagai penghukum. Iya kan? Ya betul. Saya sebelum Pak Andri memberikan opininya gini, sesuai kalau kondisional ya tergantung kasus yang ditangani di Pak ya. Anak yang kelas tinggi kita memang kita kadang sering bertanya kenapa dulu kadang dia merasa ya, dia juga merasa apa ya, jadi ada efek dari orang yang suka dibully itu dia akan mendapat karmanya gitu. Kadang kayak menunjukkan apa ya, Ya berarti kasusnya kan kasus pembulian Ya maksudnya untuk oh iya, badan-badanan jenis. ya walaupun kita sudah membuat kesepakatan, tapi kesepakatan itu ternyata disiplin dilanggar. Ya. Kadang kita juga bingung ya, maksudnya walaupun di situ memang sudah ada kesepakatan yang disepakati. Iya, keyakinan kelas yang disepakati, tetapi tetap melanggar. Ya. Oh, gini. Makanya kadang kita juga kadang anak yang dibully itu juga saya tidak selalu menyalahkan yang membuli. Iya. Tapi kita juga mempertanyakan bagaimana. Iya, nah ini yang tadi ya Pak, intervensi ya Pak. Kalau terjadi kedua belah pihak, kan itu tidak cuma satu anak saja. Iya, berarti tetap kita melihat di pihak yang dibully dan juga pihak pembulinya. Gitu ya, was luar biasa. Oke, silahkan Bapak Ibu, jikalau sudah selesai, boleh Bapak Ibu tempelkan ke papan refleksi yang ada di depan. Oke. Terima kasih Bu Nisa, Bu Win. Iya Pak, Pak. Malah kasusnya Pak Sohib kan kelas 1 tekan kelas 6. Dalam Pak? Oh ya, nomor 4. Ya berarti kalau Pak Mahdi sama Bu Nisa telah menerapkan praktik segitiga restitusi bukan dalam menyelesaikan kasus murid gitu Pak, mungkin kasus guru Pak. Dalam proses. Ini yang penting nanti jadi video 60 menit. Yang malah nulisnya kan lagi memang. Yang ada baik ini Pak. Ya, bukan salah. Iya, sebentar Pak. Oh iya, sebentar. Harusnya tadi ada diskusi Ya wis Pak. Wis dilaksanakan lagi sekalian ya Pak. Oke, ya terima kasih. Ya baiklah Bapak Ibu telah melakukan refleksi dan menempelkannya di dinding refleksi. Terima kasih sekali atas perhatian Bapak Ibu semua mengikuti kegiatan diseminasi ini. Semoga membawa manfaat bagi Bapak Ibu semua dan bagi saya juga. Saya berterima kasih memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua telah meluangkan waktu mau direpotkan oleh saya monggo kanton lanjut medang. Sebelum ditutup diseminasi ini, saya ingin memberikan sebuah pantun. Gerita Bakery membeli roti buaya. Cakep. Pergi ke kolam menangkap ikan. Iya, demikian diseminasi dari saya. Banyak salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dinikmati. Foto Pak. Ya Pak, ditutup saja Pak. Mau melebihi udah sejam lebih. Ya, demikian untuk acara diseminasi disiplin positif pada rekan sejawat sudah kita laksanakan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Sebelum saya tutup, saya selaku pembawa acara, apabila dalam penyampaian banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.